Kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalnya kalian lagi di toilet tuh, toilet kalian tuh kayak warnanya putih bening gitu, terus kayak keras banget gitu kan. Terus juga kalau kalian jalan nih di rumah gitu, terus ada lantai, dan saat kalian berkaca nih kayak kenapa sih kita bisa ngeliat diri kita lagi? Atau ada gelas yang keras gitu, tapi bukan logam, tapi kayak keras gitu. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya itu terbuat dari material material apa? Kalau pengen tahu, mari kita teliti. Atau, aduh, kok teliti sih? Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Pria Baru Junior dari program studi Teknik Material ITB dengan NIM 13722 Oke, jadi di sini tadi kan aku udah jelasin kayak contohnya tadi toilet, terus contohnya lagi juga kaca, sama contohnya lagi juga tadi lantai. Nah, tiga benda itu terbuat dari apa sih? Nah, kalian pernah dengar nggak guys namanya material keramik? Iya benar, keramik kayak yang kayak bikin pasti kayak vas bunga segala macam. Ya itu juga dari material keramik namanya. Nah, oke. Jadi tadi kita udah tahu kalau misalnya benda-benda tadi itu terbuat dari material keramik. Tapi apa sih sebenarnya material keramik itu? Nah, material keramik sendiri itu ialah suatu jenis material padat yang dibuat melalui pemanasan dengan suhu yang benar-benar sangat tinggi, guys. Nah, umumnya si material keramik itu terbuat dari mineral seperti tanah liat, silika, dan alumina. Oke, jadi nah, jadi karena tadi contoh-contoh bendanya dari keramik ini kayak benda-benda yang sangat keras itu, jadi salah satu sifat dari material keramik itu ialah dia punya ketahanan terhadap suhu yang cukup tinggi. Karena si keramik ini kan juga dibuat dari pemanasan yang cukup tinggi ya, dia pasti gak ketahan akan panas, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia punya tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Nah, jadi teorinya itu kenapa dia punya tingkat kekerasan tinggi gitu, karena dia punya ikatan ion dan ikatan kovalen guys di dalamnya. Jadi dia karena perikatannya kuat, makanya si keramik ini dia punya kekerasan yang cukup tinggi. Terus yang ketiga, ketahanan terhadap korosi. Nah, ini bener-bener nilai plus banget yang dimiliki si keramik ini. Dia tuh bener-bener punya sifat tahan korosi. Gak kayak logam, ya logam sama-sama keras, sama-sama kayak keramik. Tapi si keramik ini dia tahan akan korosi karena nah guys, jadi ada fakta menarik ini tentang material keramik. Jadi kalian tahu nggak implan gigi yang sering dipakai di dokter gigi sama implan buat kaki palsu? Nah, itu tuh sebenarnya sekarang lagi dikembangkan banget. Dua hal itu tuh terbuat dari material keramik. Nah, kenapa? Karena yang aku bilang tadi, si material keramik ini dia gak mengalami korosi sama sekali. Jadi mereka bener-bener cocok buat implan implan buat kesehatan tadi. Selain itu juga si material keramik ini juga nggak menyebabkan reaksi alergi pada penggunanya gitu. Nah, oke, jadi tadi udah aku jelasin kayak benda-bendanya dari keramik, terus kayak fakta uniknya kayak implan dokter tadi, terus kayak benda-benda yang mungkin yang nggak kalian duga, tapi itu kalian kira pasti di awal kayak ini bukan dari keramik, nah, tapi sebenarnya dari keramik guys. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kayak contohnya ada gelas gelas yang bisa kita minum yang agak kerasan dikit gitu. Nah, tapi guys, salah satu kelemahan dari material keramik itu sendiri, dia tuh punya sifat getas. Jadi walaupun dia keras, tapi kalau misalnya udah pecah dia nggak bisa balik lagi ke bentuk semulanya gitu. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai material keramik. Semoga bermanfaat. Dadah.